Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi selamat datang kembali ya. Jadi hari ini kita ada di hari kedua dan kita nanti akan mempelajari conjunction atau kata hubung. Nah, jadi di dalam kalimat conjunction atau kata hubung ini tidak wajib ada gitu ya. Jadi ada atau tidak adanya conjunction itu ada kondisi atau ada syaratnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari kapan kalimat itu membutuhkan conjunction dan kapan tidak. Seperti itu. Nah, jadi tanpa berlama-lama, without further ado, let's get right into it. Langsung saja ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya kita review sedikit tentang materi kita sebelumnya, hari sebelumnya ya. Jadi hari pertama kemarin kita sudah belajar tentang kalimat atau sentence, yang mana kalimat itu di dalam kalimat itu wajib memiliki dua komponen ini. Jadi harus ada di dalam kalimat ya, yaitu informasi berupa subjek dan juga predikat. Nah, subjek sendiri itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun, lebih tepatnya yang subject pronoun, gitu ya. Nah, sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati. Tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Nah, kata kerja atau verb yang bisa jadi predikat hanyalah verb satu atau verb SIS, kalau nggak gitu verb 2, kalau nggak gitu auxiliary verb. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Nah, untuk penerapan materi kita hari pertama di dalam contoh soalnya ya, kurang lebih seperti ini. Caranya seperti yang kemarin, teman-teman cari predikatnya dulu, di situ ada is ya. Nah, berarti subjeknya yang belum ada. Berarti di sini kita hanya carikan subjek saja. A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja itu adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah hafal kalimat itu harus ada subjek predikatnya tanpa harus hafalan ya. Jadi teman-teman latihannya aja sering-sering itu nanti akan hafal sendiri. Nah, itu nanti akan gampang menemukan yang dibutuhkan apakah subjek saja, apakah predikat saja, ataukah subjek predikat. Nah, kalau yang Bravo, di situ salah karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi double atau pemborosan, teman-teman. Kalau yang Charlie, seperti yang kita bahas di hari pertama ya, kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya. Karena di soal structure TOEFL, teman-teman tidak akan pernah menemukan soalnya itu ditutup pakai tanda tanya. Pasti ditutupnya pakai tanda titik, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau menemukan kata tanya, anggap dia sebagai conjunction. Dan conjunction itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat kalau subjek predikatnya nanti cuma satu, gitu ya. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, padahal kita hanya membutuhkan subjek, gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Jadi kalsium itu ada di tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral yang lain atau mineral-mineral yang lain seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya karena kalimat itu wajib punya predikat, harus kita carikan kata kerja sebagai predikat, oke? Nah, subjeknya sudah ada yaitu the capacity. Oke, nah berarti kita hanya membutuhkan kata kerja yang bisa jadi predikat saja. Yang alpha, to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, distinguishes itu adalah verb SES, dan verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada predikat verb SES juga, nah tapi sekali lagi kita tidak membutuhkan conjunction di dalam kalimat kalau subjek dan predikatnya nanti cuma satu. Kalau yang delta, verb ing yang sebelumnya tidak ada auxiliary-nya tidak bisa menjadi predikat. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca ya, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Jadi, kemampuan untuk terbang itu membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Kemudian berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, kalau teman-teman menemukan ada huruf di tengah-tengah kalimat kok diawali dengan, maksudnya kata yang diawali dengan huruf besar, artinya itu adalah kata benda, itu nama, teman-teman. Dan nama itu kata benda ya, lebih tepatnya proper noun. Oke, dan kata benda di depan tidak bisa, kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Bisanya jadi subjek. Oke, jadi kita sudah punya subjek, tapi belum
punya predikat. Nah, otomatis di sini kita harus carikan predikatnya. Oke, nah berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Bravo tidak bisa karena kalau ada preposisi diikuti kata benda itu dianggap menjadi sebagai keterangan dan kata keterangan tidak bisa jadi predikat, ya kan? Kalau yang Charlie, verb ing sebelumnya tidak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Delta juga sama, verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau diartikan, The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 itu disahkan atau sah gitu ya, hampir dengan bulat atau dengan telak melalui Kongres Amerika Serikat. Lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja di dalam kalimat ini, teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Karena koma itu untuk memisahkan informasi yang penting dengan informasi tambahan. Nah, sedangkan subjek predikat itu sama-sama pentingnya gitu ya. Nah, tapi kalau subjek predikat dipisah oleh lebih dari satu koma itu malah boleh, teman-teman. Misalkan 2 koma atau 3 koma itu malah boleh. Tapi kalau cuma satu nggak bisa. Artinya di sini kita juga kehilangan subjeknya. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang alfa. Oke, teman-teman. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? Di situ ada subjek, ada conjunction, padahal tidak ada predikat sama sekali. Jadi ada dua kesalahan di bravo ini. Ada conjunction dan juga tidak ada predikat. Kalimat tidak boleh tidak punya predikat. Gitu ya. Kalau yang Charlie sama teman-teman. Ada subjek, cuman di sini ada predikat ya. Cuman yang bikin salah adalah adanya conjunction atau kata hubung. Kita tidak bisa memasukkan conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat di dalam kalimat nanti cuma satu. Kalau yang delta cuma ada subjek, tidak ada predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Jadi selama gerhana matahari, bumi itu berada di bayangannya bulan. Gitu ya. Lanjut, terakhir, contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb yaitu is deluged. Oke, subjeknya adalah each object. Nah, kalimat ini berarti sudah lengkap. Oke. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D, yang alpha ini adalah verb SIS, yang mana tidak bisa, teman-teman, karena nanti predikatnya double. Yang bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak bisa. Gitu ya. Maaf, teman-teman. Nah, ada subjek lagi, ada predikat lagi, jadi tidak bisa ya, karena tidak ada conjunction. Nah, di dalam kalimat itu sebenarnya kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat itu sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Cuman syaratnya harus ada satu kelas kata yang disebut dengan conjunction atau kata hubung, gitu ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan Charlie bisa. Karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat di sini teman-teman. Kan sudah ada predikat kan di soal, jadi kita tidak bisa masukkan predikat lagi. Artinya yang Charlie kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta, nah verb 1 itu juga predikat, terutama untuk subjek jamak. Gitu ya, sedangkan subjeknya di sini itu objek saja, dia tunggal. Eh, dan juga kita tidak butuh predikat lagi karena sudah ada predikat. Artinya yang delta tidak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Jadi kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter dibanjiri dengan arus-arus listrik atau aliran listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi sedikit review tentang materi kita hari pertama kemarin. Sekarang kita lanjut ke materi hari kedua, yaitu tentang conjunction atau kata hubung. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar 3 kelas kata ya, teman-teman. Yaitu yang pertama kata benda, yang kedua kata ganti, yang mana di bab subjek predikat dia menjadi subjek. Kemudian juga kelas kata ketiga yaitu kata kerja atau verb. Fungsinya di dalam kalimat utamanya adalah sebagai predikat. Nah, hari ini kita tambah satu kelas kata lagi yaitu conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung ini di dalam kalimat itu sebagai penghubung, teman-teman. Seperti namanya ya, sebagai penghubung seperti itu. Nah, yang dihubungkan apa?
Yang dihubungkan adalah dua subjek predikat. Jadi di dalam kalimat itu memiliki lebih dari satu subjek predikat, misalnya dua, misalnya tiga, misalnya empat pun tidak masalah, teman-teman. Tapi ada syaratnya ya, setiap ada dua subjek dua predikat harus ada satu conjunction yang menghubungkan. Seperti itu. Nah, jadi misalnya nih, kalau teman-teman menemukan ada di soal susunan berupa seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman menemukan ada conjunction subjek, titik-titik, koma, subjek predikat. Nah, kira-kira yang hilang di titik-titik itu apa, teman-teman? Jangan takut salah ya. Betul, Mas. That's right. Betul, Mister. Yaitu predicate ya. Jadi di sini kita nanti harus isi dengan pilihan A, B, C, D yang predikat saja. Seperti itu. Nice. Lanjut, contoh berikutnya. Misal kalau teman-teman di soal menemukan susunan subjek predikat, titik-titik subjek predikat, apa yang harus dicari di pilihan A, B, C, D? Conjunction. Conjunction. Betul, kata hubung ya sebagai konektor untuk dua SP ini, teman-teman. Nice. Nah, misalkan lagi, kalau teman-teman di soal menemukan subjek predikat conjunction titik-titik, berarti di titik-titik harus dicarikan apa, teman-teman? Subjek predikat. Subjek predikat. That's right. Jadi harus dicarikan subjek, kemudian predikat. Dan conjunction itu setelahnya harus urut ya, subjek dan predikat. Seperti itu. Alias setelahnya conjunction itu pasti harus ada subjek dan predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya conjunction itu sesimpel ini. Nah, cuman yang membuat dia itu agak ribet adalah jenisnya, teman-teman. Jadi conjunction ini dibagi menjadi dua jenis atau dua kategori ya. Yang pertama ada keluarganya fanboys, yang kedua ada yang selain fanboys. Nah, fanboys sendiri itu sebenarnya cuma singkatan dari for artinya karena. Jadi for di sini bukan yang artinya untuk ya. Karena kalau for yang artinya untuk atau demi itu dia adalah preposisi, teman-teman. Beda kelas kata ya dengan conjunction. Nah, kalau for yang di conjunction itu artinya karena. Kemudian ada and, A-nya itu and gitu ya, artinya dan. N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak. B-nya itu adalah but, artinya tetapi. O-nya itu or, artinya atau. Y-nya itu yet, artinya namun. S-nya itu so, artinya sehingga. Nah, jadi conjunction fanboys itu hanya terdiri dari 7 conjunction ini, teman-teman. For, and, nor, but, or, yet, so. Gitu ya. Sedangkan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so atau sebutannya fanboys tadi itu tergolong ke dalam conjunction yang selain fanboys. Misal nih, sama-sama mau bilang karena, kalau di conjunction selain fanboys kita punya because atau juga since. Jadi since itu selain artinya sejak, dia juga bisa memiliki arti karena, teman-teman. Seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian, sebelum saya lanjut, teman-teman harus berhati-hati dengan satu kata ini. Karena kata ini artinya juga karena, tapi dia bukan conjunction. Ya, because of itu juga karena artinya, teman-teman. Tapi kelas katanya adalah preposition. Nah, kenapa harus tahu ini? Karena preposition itu setelahnya tidak bisa diikuti subjek predikat. Preposisi itu fungsinya cuma merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi kata keterangan, teman-teman. Misalkan kalau di hari pertama kemarin saya contohkan yang gelas itu. Misalkan saya menaruh koin di sebuah gelas. Nah, di sebuah gelas yang awalnya gelas itu kata benda menjadi keterangan tempat. Sama kayak rumah. Rumah itu benda, teman-teman, berwujud gitu ya. Nah, tapi kalau saya bilangnya di dalam rumah itu menjadi keterangan tempat karena ada preposisi di dalam. Sama, semua preposisi, salah satunya because of ataupun juga in tadi ya di dalam tadi, fungsinya dia adalah merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi kata keterangan. Sedangkan conjunction fungsinya menghubungkan dua SP. Gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan because of karena ada tambahan of-nya itu berbeda dengan because saja yang setelahnya tidak ada of-nya. Gitu ya. Berikutnya kita punya conjunction when, one sama us. Ini bisa diartikan ketika ya, teman-teman. Kemudian ada juga where, jadi kalau ada 5W1H, sekali lagi ya, di soal structure TOEFL anggap dia sebagai conjunction. Oke, contohnya where, itu juga bisa diartikan di mana, tapi dia conjunction, bukan kata tanya, teman-teman. Berikutnya ada which, who, that, yang artinya yang. Nah, ini sengaja saya tebelin ya, karena ada penggunaan khusus untuk conjunction which, who, that ini. Tapi nanti gitu, itu kita bahas di hari ke-10, teman-teman. Gitu ya. Hari ini yang perlu teman-teman ketahui adalah penggunaan dasar dari conjunction dulu.
Nah, berikutnya ada that, artinya bahwa. Jadi that itu selain artinya yang, dia juga bisa diartikan bahwa ya. Kemudian berikutnya well, sedangkan atau meskipun juga bisa. Well juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat, teman-teman. Every time. Nah, ini maaf, ini saya salah ketik ya. Saya ingatnya udah saya perbaiki atau mungkin di PPT yang lain. Jadi every time itu harus ada spasinya kalau yang dia conjunction, teman-teman. Oke, jadi every spasi time. Nanti kalau teman-teman ngambil catatan, mohon ini direvisi ya. Maksudnya di every spasi time ini dipisah gitu. Karena kalau every time yang nyambung ini kata sifat, teman-teman. Nah, berikutnya whenever itu juga artinya kapanpun. Nah, berikutnya lagi ada although ataupun even though ataupun though saja, teman-teman. Yang nggak ada all-nya itu sama. Dia adalah conjunction artinya meskipun. Berikutnya lagi ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini adalah whose daughter, yang anak perempuannya, misalnya whose car, yang mobilnya, whose house, yang rumahnya, whose wife, misalnya yang istrinya, misalnya seperti itu. Jadi whose diikuti kata benda nanti jadi yang bendanya seperti itu. Nah, berikutnya lagi ada the way, how, sama us, artinya sebagaimana, dan masih banyak lagi, teman-teman. Tidak cukup kalau kita masukkan conjunction di dalam satu slide gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Makanya nanti di conjunction pasti teman-teman akan sering-sering membuka kamus untuk memastikan apakah dia conjunction atau bukan. Dan kalau dia conjunction, teman-teman harus sekali lagi perhatikan apakah dia yang keluarga fanboys atau yang selain fanboys. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa Sir, kok conjunction fanboys itu yang 7 itu dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain? Padahal sama-sama conjunction kan, tapi kenapa kok dibedakan? Nah, karena di dalam kalimat mereka memiliki penggunaan yang berbeda juga, teman-teman. Nah, perbedaan yang pertama adalah di penempatan di dalam kalimat. Kalau conjunction fanboys yang 7 tadi, itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat, hanya bisa di tengah-tengah saja. Jadi misalkan kalau teman-teman menemukan ada dua subjek, dua predikat, titik-titiknya itu di awal sendiri atau di paling depan kalimat, maka kalau di pilihan A, B, C, D ada yang diawali oleh fanboys, jangan dipilih. Pasti salah, teman-teman. Karena sekali lagi, fanboys itu nggak bisa diletakkan di awal kalimat, alias hanya bisa di tengah-tengah. Sedangkan conjunction selain fanboys itu tempatnya boleh kalau kita letakkan di awal kalimat. Boleh juga di tengah-tengah. Gitu ya. Misalkan because tadi teman-teman yang artinya karena tadi. Nah, kita bisa bilang I eat because I'm hungry. Atau dibalik, because I'm hungry, I eat. Artinya sama. Cuma dibolak-balik aja ya. Jadi saya makan karena saya lapar. Karena saya lapar, saya makan. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau because bisa, tapi kalau kita pakai for itu nggak bisa. For hanya bisa diletakkan di tengah-tengah yang artinya karena, teman-teman. Kalau ada for di awal kalimat berarti itu preposisi, bukan conjunction. Nah, jadi kalau ditulis pola kalimat, kalau kita pakai conjunction fanboys, nanti pola kalimatnya cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Nah, cuman bedanya itu fanboys itu enaknya, walaupun cuma ada satu di dalam kalimat, teman-teman. Subjek predikat itu lebih dari satu nggak masalah. Syaratnya harus ada koma ya. Misalnya subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat lagi, nggak apa-apa. Nanti yang terakhir nanti dipisah fanboys, subjek predikat. Seperti itu. Gitu ya. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya tadi boleh berpindah-pindah ya, teman-teman, boleh di tengah, boleh di awal, maka nanti ada 3 kemungkinan pola kalimat ini. Atau sebenarnya ada lagi ya, teman-teman, cuman itu materi kita hari ke-10 nanti. Cuman secara dasar ada 3 pola umum untuk kalimat yang menggunakan conjunction selain fanboys. Yang pertama adalah subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir adalah, nah ini untuk conjunction fanboys ya, teman-teman, ini agak unik, yaitu conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kadang dia itu menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, teman-teman. Karena sebenarnya yang dihilangkan atau subjek predikatnya itu ada yang sama. Contohnya seperti ini. Ini yang fanboys yang menghubungkan lebih dari satu subjek predikat. Contohnya, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga.
Nah, karena kalau teman-teman lihat di situ subjek predikatnya kan sama, teman-teman, yaitu I love, I love, I love. Maka ini disebutkan sekali aja nggak apa-apa untuk menghindari pengulangan. Walaupun juga diulangi juga nggak apa-apa, nggak salah gitu ya. Cuman kalau dipendekkan juga bisa jadinya nanti I love apples, oranges, and mangoes. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, tidak merubah informasinya, ya kan? Sama, bahkan lebih singkat. Nah, cuman di sini ada conjunction fanboys, yaitu and di situ, teman-teman. Nah, fanboys di sini ini bukan menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, tapi hanya menghubungkan tiga objek, yaitu apel, jeruk, dan juga mangga. Nah, kalau ada seperti ini ya, teman-teman anggap dia satu aja, seperti itu, karena hitungannya ya objek gitu aja. Subjeknya cuma satu yaitu I, predikatnya cuma satu yaitu love. Seperti itu. Gitu ya. Jadi fanboys itu bisa misalnya menghubungkan subjek dengan subjek saja, predikatnya cuma satu, itu bisa. Misalnya subjeknya satu, predikatnya dua, itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Atau misalnya objeknya gitu yang dua, atau keterangannya dua. Pokoknya kalau ada bagian kalimat yang sama, lebih dari satu itu dihubungkannya pakai fanboys. Dan fanboys itu harus menghubungkan yang setara ya. Misalnya posisi objek ya dengan objek, keterangan dengan keterangan, predikat dengan predikat, dan lain-lain. Oke. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, teman-teman, hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction selain fanboys, fix kita akan membutuhkan lebih dari satu subjek predikat di kalimat utuhnya nanti. Contoh, teman-teman. I love apples because they are a source of vitamin A. Jadi saya suka apel karena apel itu merupakan sebuah sumber dari vitamin A. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini subjek pertama adalah I, predikatnya love. Di situ ada conjunction because, teman-teman. Subjek kedua yaitu they, predikatnya adalah are. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya di soal structure kurang lebih seperti ini. Ini saya ambilkan dari buku yang dari lembaga itu ya. Caranya seperti biasa, kita cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, ada nggak di soal kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Tidak Sorry? ada. Sorry? Accurate sama when. Oke, nice. Ada occurred, betul, sama went. Keduanya adalah verb 2, teman-teman. Dan verb 2 itu sama dengan verb SES. Hanya bisa menjadi predikat. Gitu ya. Jadi kita sudah punya predikat, ada dua malahan. Nah, subjek untuk occurred di sini itu adalah a power failure. Oke, sudah ada subjek. Predikatnya occurred. Subjek untuk predikat went itu adalah the lamps. Nah, karena kalimatnya nanti memiliki dua SP ya kan teman-teman, maka di sini kita membutuhkan conjunction. Nah, di pilihan ganda, conjunction itu cuma satu. Ada yang tahu teman-teman A, B, C, D yang conjunction yang mana? Masih ingat? D. Yang bravo. Betul. Itu ya. So, itu adalah keluarga dari conjunction fanboys. Fanboys, S-nya itu adalah so, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Nah, kalau yang alfa, dan itu sebenarnya kalau dimasukkan ke sini nanti kalau diartikan ke bahasa Indonesia enak-enak aja, teman-teman. Gitu ya. Cuman secara kelas kata, dan itu kelas katanya adalah kata keterangan atau adverb ya. Dan kata keterangan itu tidak bisa berfungsi sebagai conjunction di satu kalimat itu nggak bisa, teman-teman. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang Charlie later juga sama-sama next ya. Later sama next itu memiliki dua kelas kata. Dia bisa keterangan, bisa kata sifat. Nah, kita tidak butuh kata keterangan atau kata sifat, kita butuhnya conjunction sebagai penghubung dua ST. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Oke. Contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Was. sama miss. That's right. Ada was sama missed. Oke. Nah, berarti kita punya dua predikat. Udah fix kalau ada dua predikat di dalam kalimat. Berarti kita nanti membutuhkan conjunction gitu ya. Dan dia di paling depan, teman-teman. Tidak boleh conjunction fanboys. Oke. Nah, subjek dari kata kerja missed adalah I.
Nah, subjek dari was ini belum ada. Artinya kita juga carikan subjek untuk was. Jadi cari ABCD yang conjunction dan juga subjek. Berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Delta. 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 That's Delta. right. Delta. Nice. Nah, jadi since di situ adalah conjunction ya, artinya karena. He-nya di situ artinya dia laki-laki, dia adalah kata ganti fungsinya sebagai subjek. Yang alpha tidak ada conjunction, nggak bisa ada 2 SP, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Bravo ada conjunction tapi tidak ada subjek lagi, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie sama kayak yang Alpha, nggak ada conjunction sebelum subjeknya, nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang Delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk materi kita hari ini. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Iya, gimana Miss? Ya, Silahkan. ini yang conjunction. Selain fanboys itu kan ada pola SP, conjunction SP. Itu memang nggak pakai koma ya, Mister? Boleh dikasih koma, boleh tidak, Miss. Nah, jadi untuk conjunction, pokoknya conjunction yang tempatnya di setelahnya subjek predikat ini ya, yang pertama ini teman-teman, dikasih koma nggak apa-apa. Kalau misalkan conjunction subjek predikat itu informasinya adalah informasi yang tidak penting. Atau kalau intinya ini aja itu udah selesai gitu teman-teman. Atau kalau nggak gitu conjunction subjek predikatnya itu nggak nyambung dengan informasi inti yang nggak pakai conjunction, itu dikasih koma. Karena sekali lagi koma itu untuk salah satunya ya untuk memisahkan informasi tambahan. Nah, tapi kalau di fanboys itu wajib, teman-teman. Conjunction fanboys itu kalau dia menghubungkan 2 SP atau kalau bahasa kerennya di buku itu menghubungkan 2 independent clause atau 2 induk kalimat. Nah, itu harus ada komanya. Seperti itu. Tapi kalau untuk conjunction yang selain fanboys, dikasih koma boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tergantung informasinya itu penting atau tidak. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. So far so good ya, kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke deh, kalau gitu mari kita cek pemahaman teman-teman lewat latihan ya. Kalau teman-teman nanti sambil latihan menemukan kosakata yang tidak tahu, kelas katanya boleh dicek di kamus, nggak apa-apa, mumpung masih bisa. Dan tolong nanti kalau dapat vocab baru ditulis ya, teman-teman, karena kalau nggak ditulis pasti hilang. Nah, ini saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan juga supaya teman-teman lebih nyaman, chatnya saya batasi ke saya saja. Oke, silakan teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, antara alfa atau delta, mari kita cek bersama. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu accumulate. Subjeknya adalah bears. Nah, di depan sendiri itu ada conjunction selain fanboys. Nah, otomatis di sini kita juga harusnya membutuhkan satu subjek lagi dan satu predikat lagi. Gitu ya. Karena di setelah titik-titik tidak ada subjek predikat lagi. Nah, jadi carikan A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah? Di situ tiba-tiba predikat tidak ada subjeknya. Tidak bisa, teman-teman. Tadi kan kita butuh subjek dan predikat juga ya. Kalau yang Charlie ada subjek, tidak ada predikat. Sama. Charlie nggak bisa. Sorry, kebalik ya. Kalau yang atas nggak ada subjek, ada predikat. Kalau yang bawah ada subjek, nggak ada predikat. Nah, kalau yang delta, nah needs itu juga bisa menjadi kata benda, teman-teman.
Gitu ya. Kalau sebelumnya ada kata there atau their needs, itu needs-nya sudah pasti dia adalah kata benda. Sama kayak the needs. Nah, itu pasti needs-nya itu kata benda, artinya kebutuhan-kebutuhan. Nah, kata benda fungsinya sebagai subjek, tapi tidak ada predikat. Delta tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, because they need to store fat for energy, bears accumulate weight before hibernation. Jadi karena mereka itu memerlukan atau perlu untuk menyimpan lemak untuk keperluan energi, beruang itu mengumpulkan berat badan atau menambah berat badan gitu ya sebelum hibernasi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sorry guys. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha. Oke, mari kita cek bersama ya. Ada juga jawaban Charlie dan juga Delta. Nah, sudah lengkap berarti A, B, C, D. Mari kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah the common dandelion. Kemudian ada predikat lagi may thrive, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction saja. Nah, maka disinilah teman-teman memerlukan membuka kamus ya. Cari A, B, C, D yang conjunction. Kalau yang delta udah otomatis nggak bisa ya, teman-teman. Karena bat itu adalah keluarganya fanboys. Sekali lagi, kenapa fanboys itu dibedakan dari conjunction yang lain? Karena salah satu perbedaannya adalah dia tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau kita butuh conjunction, titik-titiknya di paling depan, jangan pilih yang fanboys karena sudah pasti salah, teman-teman. Itu ya, fanboys tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, kalau yang alpha, despite itu kelas katanya adalah preposisi, guys. Oke, jadi kalau kita cek di sebentar, tadi saya kayaknya membuka kamus. So ini. Sebentar, saya refresh, teman-teman. Nah, kalau kita cari kata despite, nah jadi despite itu kelas katanya adalah preposition, artinya meskipun. Nah, kita tidak butuh preposisi ya, kita tadi butuhnya adalah conjunction. Jadi yang alpha tidak bisa. Kalau yang bravo, although, nah itu conjunction. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie even itu kelas katanya adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan itu tidak bisa jadi conjunction ya. Yang fungsinya menghubungkan dua SP itu adalah conjunction. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, although the common dandelion is native to Europe, it may thrive in lawns and gardens globally. Jadi, meskipun bunga dandelion ya umum itu asli dari Eropa atau berasal dari Eropa, bunga dandelion itu bisa hidup di eh, apa namanya halaman dan juga di kebun secara meluas atau secara global di seluruh dunia. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya sedapatnya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Bravo. Oh enggak, Bravo yang tadi, maaf teman-teman. Oh ya, ada Bravo, ternyata ada Bravo benar. Jadi antara Bravo atau Delta. Tapi hampir semuanya menjawab Delta ya. Kita cek bersama. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada predikat deals, teman-teman. Subjeknya adalah, nah
Kalau 1 koma nggak boleh ya, 2 koma. Oke, informasi yang diapit oleh 2 koma ini disebutnya dengan apositif atau informasi tambahan. Kalau teman-teman hapus nggak masalah. Selama di dalamnya nggak ada subjek predikat lagi ya. Jadi artinya dia adalah informasi tambahan saja atau apositif. Teman-teman hapus nggak masalah. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi. Gitu ya. Nah berarti kalimat ini tidak bisa kita masukkan conjunction selain fanboys. Otomatis yang Bravo tidak bisa teman-teman. Oke. Nah kalau yang alpha, in addition itu keterangan teman-teman. Keterangan kalau dimasukkan di sini, nah setelahnya ada kata benda watershed management. Sedangkan keterangan itu setelahnya tidak boleh punya objek, tidak boleh ada kata benda setelahnya. Oke, jadi yang alpha tidak bisa. Oke teman-teman. Nah kalau yang Charlie sama kayak yang alpha, also itu adalah kata keterangan. Nah sedangkan di sini saya paham maksud soalnya teman-teman. Titik-titik ini menghubungkan dua objek dari preposisi with. Ya, jadi yang pertama adalah water distribution, yang kedua adalah watershed management. Nah, kalau ada dua bagian kalimat yang sama, itu hanya bisa dihubungkan oleh fanboys. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Oke, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca hydrology, the interdisciplinary study of water deals with water distribution and watershed management. Jadi hidrologi atau ilmu cabang, interdisciplinary study berarti ya penelitian dari berbagai ini ya. Kalau inter berarti penelitian keilmuan gitu dari atau mengenai air itu berurusan dengan persebaran air dan juga pengaturan yang ada hubungannya dengan air ya atau yang berhubungan dengan air seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama ya antara Alpha atau Charlie. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata promotes. Subjeknya adalah democracy. Kemudian ada conjunction even though. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi, teman-teman. Nah, di situ ada predikat lagi yaitu ensures. Tapi hati-hati dengan noun ini ya, teman-teman. Karena kalau dilihat di pilihan ABCD itu ternyata sudah ada subjek di pilihan ABCD. Nah, jadi di sini kita kehilangan subjek. Nah, no means itu sebenarnya itu bisa dianggap sebagai kata benda ya. No means-nya itu artinya alat atau cara. Nah, cuman kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada preposisinya. Nah, by no means itu satu kata, teman-teman ya. Jadi by no means itu artinya sama dengan not atau tidak. Oke, gantinya not itu adalah by no means. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita hanya perlu mencarikan subjek saja. Yang alpha nggak bisa ya, karena dia ada predikat. Oke, kita nggak butuh predikat lagi. Kita hanya butuh subjek saja. Kalau yang Bravo kemungkinan bisa, itu ada subjek, teman-teman, yaitu it. Kalau yang Charlie tidak bisa karena ada conjunction lagi. Fanboy sebelumnya ada koma, satu ya komanya, otomatis dia adalah conjunction yang menghubungkan dua SP. Sedangkan di soal sudah ada conjunction selain fanboys yang otomatis dia menghubungkan dua SP. Jadi yang Charlie tidak bisa karena pemborosan conjunction ini, teman-teman. Kalau yang delta, nah di situ ada preposisi by. Preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Otomatis jawabannya yang Bravo, teman-teman ya. Nanti kalau dibaca, even though democracy promotes political participation, it by no means ensures equal representation for all citizens. Jadi kalau diartikan kurang lebih, meskipun demokrasi itu mengangkat keterlibatan politik gitu ya. Jadi orang-orang politik demokrasi
itu tidak memastikan perwakilan yang setara atau apa ya, yang sesuai atau yang sama bagi semua masyarakat. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Oke, antara Alfa atau Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama. Cari kata kerja sebagai predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb yaitu can digest. Subjeknya tapi yang belum ada ya. Tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek. Karena nanti kita harus pastikan di kalimat ini subjek predikatnya ada berapa dulu ya. Nah di situ benar saja setelah koma itu ada predikat lagi yaitu are, subjeknya yaitu they. Nah, berarti karena kalimatnya nanti ada dua subjek, dua predikat, otomatis di sini kita juga membutuhkan conjunction. Jadi di pilihan A, B, C, D, teman-teman cari yang conjunction, kemudian subjek. Gitu ya. Yang alpha, di situ ada conjunction because, subjeknya termites, kemungkinan yang alpha bisa. Kita tahan dulu. Oke. Kalau yang bravo, nah, for itu kalau diletakkan di awal kalimat, tidak mungkin itu conjunction, teman-teman. Itu pasti preposition, gitu ya. Karena conjunction fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Oke. Dan preposition itu diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Kita nanti kehilangan subjek, juga kehilangan conjunction. Jadi bravo tidak bisa, teman-teman. Oke. Maaf, kepencet. Sorry, teman-teman. Nah, jadi Bravo nggak bisa ya, karena kita butuh subjek, conjunction subject. Kalau yang Charlie, di situ ada subjek saja, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Kita kan tadi juga membutuhkan, apa namanya, uh, conjunction gitu ya, sebelumnya subjeknya. Nah, jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, di situ ada predikat lagi, kita nggak butuh predikat lagi ya, teman-teman. Jadi yang Delta itu salahnya predikatnya double nanti. Oke, dan tidak ada conjunction di situ. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, uh, because termites can digest cellulose, they are abundant in tropical rainforest, savannas, and grasslands. Jadi karena rayap itu bisa mencerna selulosa, mereka itu ada banyak di hutan-hutan tropis, savana atau padang rumput dan juga grassland, daratan berumput juga, sama padang rumput juga gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Kita membutuhkan conjunction dan juga subjek. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alpha dan juga ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Di situ cari predikatnya dulu. Ada kata hover. Subjeknya oxygen levels, teman-teman. Nah, tidak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini lengkap, teman-teman. Kalau kita masukkan yang alpha, di situ ada kata benda. Kata benda itu salah satu fungsinya sebagai subjek. Nah,
nggak jelas subjek ini, nggak ada conjunction, nggak ada predikat, tiba-tiba ada subjek lagi. Maaf, kepencet lagi teman-teman, mohon maaf. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada subjek, sama. Yang bravo ini sama saja. Tiba-tiba ada kata benda. Jadi nggak jelas fungsi kata bendanya sebagai apa. Jadi yang bravo juga nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, padahal tidak ada conjunction, Charlie nggak bisa teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Di situ ada conjunction, ada subjek lagi, dan juga predikat lagi gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, oxygen levels in Earth's atmosphere normally hover around 21%. But variations can occur due to factors such as volcanic activity or climate change. Kalau diartikan, kadar-kadar atau tingkatan-tingkatan oksigen di dalam atmosfernya bumi normalnya atau umumnya itu berada di sekitar 21%. Tapi variasi-variasi itu bisa saja terjadi karena faktor-faktor seperti misalnya aktivitas gunung berapi atau perubahan iklim. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha. Oke, ada juga jawaban Bravo. Kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata faced, artinya menghadapi. Subjeknya adalah the Byzantine Empire. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau teman-teman lihat di soal ini ya, titik-titik itu di antara dua pola kalimat yang sama, yaitu keterangan waktu, setelahnya juga keterangan waktu, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti kalau ada dua bagian kalimat yang sama, itu hanya bisa dihubungkan oleh conjunction, fanboys. Nah, jadi cari A, B, C, D yang conjunction fanboys, teman-teman. Yang alpha nggak bisa karena ditambahin lagi satu subjek predikat. Padahal nggak ada conjunction. Jadi yang alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo, sama. Di situ tidak ada conjunction fanboys. Kita butuhnya conjunction fanboys yang bisa, yang bisa menghubungkan, maaf teman-teman ya, yang bisa menghubungkan, teman-teman. Apa namanya, eh, menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Bravo nggak bisa ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, satu-satunya pilihan ganda yang ada fanboys-nya. Nanti kalau dibaca, the Byzantine Empire faced major plague outbreaks in the 6th century and again in the 14th century. Jadi kerajaan Bizantin itu menghadapi outbreaks itu ini pandemi ya teman-teman. Jadi kayak wabah. Jadi wabah plak atau penyakit besar di abad ke-6 dan kembali lagi di abad ke-14. Lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo dan semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Caranya seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada have debated, predikat. Subjeknya adalah researchers. Kemudian ada juga can be extended. Itu juga predikat. Subjeknya adalah the human lifespan.
Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction untuk menghubungkan dua SP. Gitu ya. Nah, yang alpha over preposisi diikuti objeknya menjadi keterangan. Tidak bisa jadi conjunction ya. Keterangan itu beda dengan conjunction, teman-teman. Kalau yang bravo, nah whether itu conjunction. Jadi kemungkinan yang bravo bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek lagi. Nanti subjeknya double. Gitu ya, Charlie nggak bisa karena pemborosan subjek di soal setelah titik-titik sudah ada subjeknya. Kalau yang delta ada conjunction, nah ada over ini preposisi. Nantinya kata benda human lifespan ini akan berubah menjadi keterangan malahan. Artinya kita justru akan kehilangan satu subjek kalau kita masukkan yang delta. Jadi nggak bisa ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang bravo tadi. Nanti kalau diartikan, para peneliti telah lama memperdebatkan gitu ya. Apakah rentang hidup manusia itu bisa diperpanjang atau ditambah gitu ya dengan signifikan. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, juga menjawab Delta. Oke, antara Charlie atau Delta, mari kita cek bersama ya. Ada juga Bravo ternyata. Baik, Bravo, Charlie atau Delta teman-teman. Cuman hampir semuanya menjawab Delta. Kita cek ya. Di situ ada predikat occur, subjeknya adalah blizzards. Ada conjunction us di situ teman-teman. Nah, tapi tidak ada predikat lagi, juga tidak ada subjek lagi. Nah, berarti di situ kita membutuhkan subjek, kemudian predikat. Gitu ya. Jadi cari ABCD yang subjek, kemudian predikat, teman-teman. Yang alpha, di situ ada subjek, nah tapi nggak ada predikat. Yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, sama. Di situ malah nggak ada subjek juga. Oke, to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi. Nah, jadi conjunctionnya sudah ada di soal, yaitu as artinya ketika atau seiring gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, blizzards occur as strong winds combined with heavy snowfall causing reduced visibility and extreme cold conditions. Jadi kalau diartikan, badai salju terjadi ketika angin yang kuat itu menjadi satu atau berkombinasi dengan hujan salju yang lebat yang menyebabkan penglihatan yang berkurang atau yang apa ya, intinya ya penglihatan yang tidak jelas gitu ya, yang berkurang gitu, dan juga kondisi-kondisi dingin yang sangat ekstrim seperti itu. Ya betul, jawabannya delta ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya teman-teman, nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Alpha, ada juga Delta. Oke, kita cek bareng ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada R, subjeknya ada lions. Nah, di situ ada fanboy, sebelumnya ada satu koma pas itu ya, berarti dia menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, setelah koma lagi itu ada predikat, yaitu exhibit. Tapi belum ada subjeknya. Tugas kita di sini hanyalah mencarikan subjeknya. Yang alpha, there itu kata keterangan, tidak bisa jadi subjek, teman-teman.
Yang Bravo, it's itu kata sifat tidak bisa jadi subjek. Yang Charlie ada predikat lagi, ya. Kita tidak butuh predikat lagi, kita butuhnya cuma subjek. Kalau yang Delta, nah di situ ada subjek they, itu kata ganti. Gitu ya. Nah sebelumnya ada keterangan nggak masalah. Sekali lagi teman-teman, keterangan itu di dalam kalimat dihilangkan juga nggak apa-apa. Karena dia adalah termasuk ke kelas kata yang paling tidak dibutuhkan di kalimat. Kalau ada juga nggak apa-apa. Kadang pun kalau ada dia nyempil-nyempil seperti ini. Di sebelumnya subjek seperti ini. Tapi dikasih koma ya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Delta. Nanti kalau dibaca, lions are typically solitary. But occasionally in pride groups, they exhibit social behavior. Jadi para singa itu biasanya menyendiri. Tapi terkadang dalam kelompok-kelompok kawanan singa itu namanya pride ya, teman-teman, bukan kebanggaan karena juga bisa diartikan kebanggaan, tapi memang nama kelompok singa itu pride. Jadi kelompok kawanan singa mereka itu menampilkan perilaku sosial atau menunjukkan perilaku sosial seperti itu. Tuh jawabannya delta, gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi pertama, materi kedua maksud saya, yaitu tentang conjunction atau kata hubung. Sekali lagi teman-teman, conjunction di dalam kalimat itu tidak wajib ada. Dia hanya akan wajib ada ketika teman-teman menemukan ada dua subjek, dua predikat. Atau kalau di kasusnya fanboys, teman-teman harus cek dulu apakah fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat atau bukan. Gitu ya, karena dia juga bisa di bab paralel, structure atau bagian kalimat yang sama. Seperti itu. Jadi conjunction ada dua tadi, yang mana masing-masing penggunaannya ada perbedaan. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan nih. Silakan kalau ada pertanyaan, terutama buat teman-teman yang mungkin tadi masih meleset beberapa kali. Bingungnya di mana, teman-teman? Mister mau nanya nomor 7. Nomor 7, baik. Silakan, Miss. Bentar. Nah, ini, sorry. Ini nomor 8 ya, maaf. Ini nomor 7, Miss. Oh, bukan yang ini, Mister. Mana ya? Yang tentang apa tadi? Ini Oh, setelah sebelum ini. sebelumnya. Iya, Ini, ya. Ini Mister, itu kan ada or climate change, itu enggak termasuk subjek predikat ya? oke, pertanyaan bagus, Miss. Masih ingat fanboys itu harus menghubungkan yang sama, Miss? Ya kan? Jadi ada dua alasan kenapa climate change itu bukan subjek predikat. Tiga sebenarnya, maaf, ada tiga ya. Ini alasan pertama dulu. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama, teman-teman. Nah, sebelumnya itu ada volcanic activity, aktivitas volcanic atau aktivitas gunung berapi. Nah, otomatis setelahnya or juga harus ada kata benda, gitu ya. Nah, makanya change-nya di situ adalah kata benda, artinya perubahan iklim. Jadi kata sifat diikuti kata benda itu dianggap kata benda ditambahi sifatnya gitu aja, gitu ya. Atau nyebutnya noun phrase, noun phrase, noun phrase. Itu alasan pertama, itu bukan subjek predikat. Alasan kedua adalah fanboys itu kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, sebelumnya harus ada satu koma. Sedangkan di situ tidak ada komanya. Seperti itu. Nah, Ya, Mister. kemudian alasan yang ketiga adalah kalau change itu kita anggap dia sebagai kata kerja atau predikat, tidak bisa karena subjeknya kita anggap climate, iklim, dia tunggal. Kalau subjeknya tunggal, harusnya pakainya verb SIS, bukan verb 1. Gitu ya. Nah, itu alasan kenapa kok ada verb SIS, kenapa ada verb 1, supaya kita tidak bingung kalau ada kata yang memiliki lebih dari satu arti atau lebih dari satu kelas kata. Contohnya change ini, teman-teman. Bisa jadi kata kerja artinya berubah, bisa jadi kata benda artinya perubahan. Nah, cuman change di sini dia adalah kata benda, ya, bukan kata kerja, karena nggak mungkin dia kata kerja predikat, sedangkan subjeknya tunggal, climate. Harusnya changes, bukan change saja. Seperti itu, Miss. Thank you, Mister. Dapat ya? Jadi ada 3 alasan tadi. Gimana? Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mister tadi by no means tadi sama artinya kayak apa, Mister? Sama dengan not, Miss. Jadi by no means Not. itu satu kata ya, teman-teman. Jadi kalau kita cek di kamus, memang bahasa Inggris itu nggak enaknya gini, teman-teman. Jadi kadang ada yang lebih dari satu kata. Coba kita cari kata means dulu ya. Terus kita cari yang ditebelin hitam. Nah, kayak gini teman-teman. Ini bisa diklik. Jadi by no means atau not by any means itu sinonimnya adalah not. Lebih tepatnya not at all. Tidak sama sekali. Seperti itu. Gitu ya.
Contohnya adalah it is by no means certain that the game will take place. Itu sama dengan kita bilang it is not certain that the game will take place. Eh, kalau diartikan langsung ya, maksudnya biar enak, belum tentu kalau permainannya itu akan berjalan atau akan dilangsungkan. Seperti itu. Jadi it is by no means certain itu sama dengan it is not certain atau it is uncertain. Seperti itu. Oke, thank you, Mister. You're welcome. Kalau dapat vocab baru mohon ditulis ya. Jadi sekali lagi bahasa Inggris gak enaknya itu kadang ada yang lebih dari satu kata, tapi itu satu kata. Contohnya ada a lot of, ya. A lot of itu artinya banyak, teman-teman ya. Kelihatannya ada 3, a, spasi lot, spasi of. Nah, tapi sebenarnya dia satu kata. In front of, itu satu kata. Due to, because of yang tadi saya contohkan di conjunction tadi ya. Hati-hati dengan because sama because of. Because of itu satu kata, dia preposisi. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mister, ini tapi di luar soal. Iya, Nanti kalau misalkan kita kan ada apa sih kayak tes gitu ya, Mister. betul. Nah, Preparation itu, test. itu nanti waktu sudah sampai pertemuan terakhir atau Betul, di di hari ke-20, Miss. Dan nanti kita mungkin seperti yang saya sampaikan kemarin, akan ada sisa waktu. Prediksi saya ya, teman-teman. Akan ada setelah waktu di mana teman-teman nanti bisa latihan untuk tesnya. Dan saya nanti akan berikan latihan buat teman-teman yang kisi-kisinya saya samakan dengan yang ada di tes, teman-teman. Terutama di structure ya. Kalau di reading saya masih belum apa ya, belum bisa sebagus bikin tulisannya itu sebagus ITS, belum bisa, teman-teman. Tapi kalau di structure saya bisa cloning pakai AI seperti itu. Oke, Mister. Itu kita kan ke pertemuan 20 pertemuan ya, Mister. Betul, tapi nanti kita akan selesai lebih cepat, Miss. Oh, itu kita bahas structure aja atau ada Enggak, listening? semuanya. Kemarin di hari pertama sudah saya sampaikan, di hari ke-11 sampai hari ke-13 nanti kita akan mempelajari listening, dan sisanya nanti kita akan mempelajari reading. Seperti itu, Miss. Oke, thank you, Mister. Kemarin agak telat masuk ke soalnya. Nggak apa-apa. Nah, mungkin buat teman-teman, karena saya lihat tadi kayaknya juga banyak yang telat hari ini, nanti mohon mengikuti keterlambatannya atau materi yang tertinggal lewat rekaman ya. Dan sebentar, saya lupa mengabsen, jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Saya absen sebentar, teman-teman. Hampir lupa ya, sebentar. Oke, sudah selesai saya absen. Nah, nanti kalau buat teman-teman yang mungkin malam bisa datang kembali jam 7 ya, teman-teman silahkan gabung kembali karena materinya sama tapi latihannya beda. Jadi supaya teman-teman lebih lebih terasah gitu, apa namanya, materi atau pemahamannya dan bisa lebih ngeh atau lebih jelas lagi tentang materi kita hari ini. Sekian ya teman-teman, terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman dan kehadirannya. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. sir. You're welcome guys.